Selamat datang kembali, sahabat menyentuh rasa. Gimana kabar kalian hari ini? Pernahkah Anda merasa terkekang oleh ketakutan akan penilaian orang lain? Pernahkah Anda menahan diri untuk mengejar impian karena khawatir akan reaksi negatif? Kita semua pernah mengalaminya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar channel ini semakin berkembang. Pernahkah Anda merasa terkekang oleh ketakutan akan penilaian orang lain? Pernahkah Anda menahan diri untuk mengejar impian karena khawatir akan reaksi negatif? Kita semua pernah mengalaminya. Ketakutan ini seringkali tak disadari dapat menjadi penghalang besar dalam mencapai potensi penuh kita. Dalam video kali ini akan mengeksplorasi bagaimana melepaskan diri dari belenggu penilaian orang lain dan merangkul kekuatan otentisitas diri dengan inspirasi dari tokoh-tokoh inspiratif, contoh konkret, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana mereka mengatasi tekanan dan kegagalan. Ketakutan akan penilaian dan tekanan lingkungan. Ketakutan akan penilaian adalah hal yang sangat umum. Mulai dari masa kanak-kanak, kita diajarkan untuk menyesuaikan diri dengan norma sosial. Kita diberitahu bagaimana seharusnya berperilaku, apa yang dianggap baik dan buruk, dan konsekuensi jika kita menyimpang dari norma tersebut. Tekanan sosial ini, baik yang disadari maupun tidak, membentuk cara kita berpikir dan bertindak. Eleanor Roosevelt dengan bijak berkata, "Lakukan apa yang Anda rasakan di hati Anda untuk benar, karena Anda akan dipuji-puji saja." Ini adalah kebenaran yang pahit, tetapi juga pembebas. Kita akan dikritik, terlepas dari apa yang kita lakukan. Menerima kenyataan ini adalah langkah pertama menuju kebebasan. Ketakutan ini dapat berdampak buruk. Banyak orang menahan diri untuk mengekspresikan diri, mengejar impian mereka, atau mengambil risiko karena takut akan reaksi negatif dari orang lain. Mereka mungkin menghindari persahabatan baru, menolak kesempatan kerja yang menjanjikan, atau bahkan menahan diri untuk mengungkapkan pendapat mereka sendiri. Semua ini karena takut dihakimi, ditolak, atau dikucilkan. Bayangkan seorang seniman yang tidak berani memamerkan karyanya karena takut akan kritik. Atau seorang pengusaha yang ragu-ragu untuk meluncurkan ide bisnisnya karena takut akan kegagalan. Ilusi kontrol dan menghadapi kegagalan penting untuk diingat bahwa pendapat orang lain hanyalah pendapat. Mereka adalah refleksi dari pengalaman, keyakinan, dan perspektif individu masing-masing yang mungkin sangat berbeda dari kita. Kita tidak dapat mengendalikan apa yang orang lain pikirkan atau rasakan tentang kita. Mencoba untuk melakukannya hanya akan menyebabkan stres dan kekecewaan. Mark Twain mengingatkan kita, rahasia untuk maju adalah memulai. Kegagalan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan menuju kesuksesan. J.K. Rowling, misalnya, mengalami banyak penolakan sebelum menerbitkan Harry Potter. Dia tidak menyerah pada penolakan dan terus menulis, bahkan ketika banyak orang meragukan kemampuannya. Mereka menghadapi berbagai tantangan, termasuk penolakan, tekanan finansial, dan keraguan diri. Namun, ketekunan dan keyakinan pada diri sendiri membantu mereka mengatasi tantangan tersebut. Kekuatan otentisitas dan mengatasi tekanan jalan menuju kebebasan dan kebahagiaan terletak pada penerimaan diri sepenuhnya. Hidup selaras dengan nilai dan keyakinan kita sendiri, merangkul keunikan dan kekurangan kita adalah kunci untuk menemukan kedamaian batin. Menerima diri apa adanya
tanpa perlu mencari validasi dari orang lain adalah tindakan pemberdayaan yang luar biasa. Coco Chanel pernah berkata, "A girl should be two things, classy and fabulous." Ini bukan hanya tentang penampilan, tetapi tentang kepercayaan diri dan keaslian. Albert Einstein, dengan semua jeniusnya, gagal dalam ujian masuk sekolah teknik. Ini menunjukkan bahwa bahkan individu yang luar biasa pun mengalami kegagalan. Namun, mereka tidak membiarkan kegagalan mendefinisikan mereka. Mereka belajar dari pengalaman, beradaptasi, dan terus maju. Mereka mengatasi tekanan dengan fokus pada visi dan tujuan mereka. Mereka mencari dukungan dari orang-orang terdekat, dan mereka mengembangkan ketahanan mental yang luar biasa. Mereka memahami batasan mereka dan tidak takut untuk meminta bantuan ketika dibutuhkan. Contoh konkret, melepaskan penilaian orang lain dan mengatasi tekanan. Mengikuti kelas tari tradisional Jawa meskipun teman-teman mengejek. Fokus pada kecintaan terhadap budaya dan seni, bukan pada penilaian teman sebaya. Membuka usaha warung makan rumahan meskipun keluarga meragukan kemampuan. Percaya pada kemampuan diri dan tekad untuk sukses. Mengajukan ide baru dalam rapat keluarga meskipun dianggap melanggar tradisi. Menyatakan pendapat dengan percaya diri dan argumen yang kuat. Meminta bantuan tetangga untuk mengurus anak meskipun merasa malu. Menerima keterbatasan dan mencari dukungan sosial. Menolak perjodohan meskipun tekanan dari orang tua sangat besar. Tetap pada prinsip dan keinginan pribadi untuk menentukan masa depan sendiri. Membuat kerajinan tangan dan menjualnya secara online meskipun dianggap tidak menghasilkan uang banyak. Menekuni hobi yang menghasilkan pendapatan tambahan. Memilih untuk menjadi petani organik meskipun penghasilannya tidak sebesar bertani konvensional. Menentukan prioritas pada nilai-nilai keberlanjutan dan kesehatan. Semua contoh ini menunjukkan bagaimana mengelola tekanan dan kegagalan dengan fokus pada tujuan, keyakinan diri, dan mencari dukungan. Mereka juga menunjukkan pentingnya menerima keunikan dan kekuatan diri sendiri dalam konteks budaya Indonesia. Hidup sesuai kebenaran. Diri merangkul otentisitas berarti mendefinisikan sendiri standar kesuksesan dan kebahagiaan. Ini berarti mengambil tindakan untuk menciptakan kehidupan yang kita inginkan, tanpa takut akan apa yang orang lain pikirkan. Dengan hidup sesuai kebenaran diri kita tidak hanya menciptakan kehidupan yang lebih memuaskan bagi diri sendiri, tetapi juga menjadi inspirasi bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Walt Whitman mengingatkan kita, jadilah diri sendiri, tidak ada dasar yang membuat saya menganggap Anda kurang. Jadilah dirimu sendiri dan dunia akan menerimamu apa adanya. Ingatlah bahwa tekanan dan kegagalan adalah bagian dari perjalanan, dan kekuatan sejati terletak pada kemampuan kita untuk bangkit kembali dan terus maju. Singkatnya, video ini menekankan pentingnya melepaskan diri dari belenggu penilaian orang lain dan merangkul kekuatan otentisitas diri. Dengan belajar dari contoh tokoh-tokoh inspiratif yang telah menghadapi kegagalan dan tekanan dengan kuat, kita dapat mengembangkan ketahanan, keyakinan diri, dan fokus pada tujuan kita sendiri. Kebebasan sejati terletak pada penerimaan diri dan keberanian untuk mengejar impian kita, terlepas dari apa yang orang lain pikirkan. Kegagalan bukanlah akhir, tetapi peluang untuk belajar dan tumbuh. Dengan merangkul keunikan kita dan hidup sesuai kebenaran diri, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih memuaskan dan bermakna.